Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kami akan mengajak antum untuk menyimak sebuah video di mana kami yakin kaum muslimin, ya, seandainya hati nurani antum ini masih baik, antum pasti menangis menonton video ini. Dijamin, ya, betapa zalimnya orang-orang yang mengurus jamaah haji yang ada di Indonesia ini kaum muslimin. Ya Allah, ya. Ternyata kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia ini begitu banyak kaum muslimin. Akan tetapi karena keserakahan pihak-pihak yang mengurus permasalahan tersebut, ya, kuota haji reguler itu yang jumlahnya begitu banyak, ya, ternyata kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi sebagian itu mereka jual, dan tentu dengan harga yang tidak murah kaum muslimin. Ada indikasi bahwasanya kuota haji reguler yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia ini, ya, dijual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan haji furoda. Dan tentu kita tahu kaum muslimin berapa harga atau biaya yang dibutuhkan untuk mendaftar haji furoda. Itu antara 300 juta sampai 1 miliar. Bayangkan berapa keuntungan oknum-oknum tersebut ketika menjual kuota haji reguler yang jumlahnya puluhan ribu. Antum pasti menangis menyimak video ini, ya. Kita langsung saja simak videonya. Itu hak haji reguler, Pak, yang sudah puluhan tahun menunggu. Masa Bapak ambil? Tega betul kita. Saya membaca laporan Bapak di halaman 2. Jumlah kuotanya Haji Plus itu 27.680. Pertama, sebelumnya saya meminta tentang penambahan itu, saya pengen tahu, Pak, objektif Bapak sampaikan. Jujur tolong disampaikan kepada kami. Berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri, Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa kita, Pak. Puluhan tahun orang antri, Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota, kita tidak memberikan kepada mereka. Sebenarnya berapa kuota haji? Kita tahu, Pak, setiap tahun ada 1%, 2% yang tidak terpakai. Bapak kemanakan kuota yang tidak terpakai itu? Kenapa tidak terpakai? Kita ada tambahan kuota lagi 20.000. Berarti 241.000 jumlah kuota kita. Berapa yang dipakai reguler, berapa yang dipakai oleh NH+. Profesor Hilman, saya secara pribadi hanya mengakui kuota itu yang diberikan, dibagi sesuai proporsi adalah yang telah diputuskan oleh Panja dan keluar Kepresnya. Tidak ada pemberian kuota 10.000 kemanapun kepada Pak. Dari mana Bapak berikan itu? Apa dasar hukumnya Bapak berikan 10.000 itu? Saya membaca ini di halaman Bapak, di halaman 2 disebutkan jumlah kuota Bapak menjadi 27.680. Saya kaget tadi, saya hitung-hitung. Kok 27.680? Menurut hitungan saya cuman 17.000, 19.290. Saya nggak tahu apakah saya nggak diikutkan di dalam rapat-rapat keputusan itu. Rasanya keputusan Panja ini hanya tetap sebesar 8% dari kuota yang ada.
Kalau 8% dari kuota yang ada hanya 19.280, Pak. Ini 27.680. Apa dasar hukumnya, Pak? Keputusannya dari mana? Terus terang, Pak, saya nggak ikut serta itu. Ilegal itu 27.680. Dari mana aturannya? Kalau kita bertolak kepada aturan yang ada 8% ya cuma 19.280. Itu yang saya katakan tadi, Pak. Itu hak haji reguler, Pak. Yang sudah puluhan tahun menunggu, Bapak. Masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Saya nggak ikut-ikutan, Pak. Ini rapat kita live. Terus terang, mohon maaf pimpinan, saya tidak ikut serta di dalam konteks itu. Yang 10.000 itu saya ingin tahu kejelasannya dari mana itu didapat. Apa keputusannya? Apa dasar hukumnya? Sebab berdasarkan apa ketentuan hanya 8% yang dibagikan secara objektif dari kuota yang ada. Saya ingin betul klarifikasi dari Bapak tentang itu. Sekali lagi, saya secara pribadi dan Partai Golkar hanya mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Panja dan telah keluar kepresnya terhadap Panja itu. Di luar ketentuan itu saya enggak ikut serta. Nah, kaum muslimin, itu tadi adalah anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy, ya, yang berbicara di dalam rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR RI tentang pembahasan seputar kesiapan pelaksanaan haji tahun 2024 kaum muslimin di Komplek Parlemen Jakarta. Ya, hari Senin tanggal 20 Mei 2024. Ini di zaman Menteri Agama Yakut. Kalau memang indikasi tersebut benar adanya kaum muslimin, benar-benar tega mereka kaum muslimin. Ya, 9.000 kuota ya mereka dijual kepada orang-orang yang berduit, orang-orang kaya. Yang mungkin mereka jual mengatasnamakan haji plus, haji furoda atau apalah istilahnya. Ya, bisa dikalikan saja kaum muslimin kalau haji furoda ya antara 300 juta sampai 1 miliar. Ya, tinggal kalikan saja berapa keuntungan yang didapat kalau seandainya benar adanya seperti itu kaum muslimin. Tega betul itu kaum muslimin. Orang antri haji reguler itu ya Allah puluhan tahun. Orang kadang sampai ya Allah sampai tua-tua nunggu supaya bisa berangkat haji. Seharusnya mereka sudah berangkat seandainya kuota haji tersebut tidak diselewengkan. Ya, bayangkan kaum muslimin ya. 9.000 kuota haji. 9.000 orang kaum muslimin. Allahu Akbar. Nggak ngertilah kaum muslimin ya. Kalau memang itu sudah terjadi sejak lama, artinya bisnis haji ilegal ini sudah menggurita kaum muslimin. Sudah menggurita. Makanya pemerintah Arab Saudi semakin ketat aturannya dalam pelaksanaan haji. Ya karena selama ini kuota haji yang ada itu banyak diselewengkan. Ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin masih aman, orang bisa pakai visa amil, pakai visa ziarah, mereka bisa melaksanakan ibadah haji dengan cara bayar lebih mahal daripada haji reguler. Karena mereka bisa cepat berangkat. Ya. Padahal itu haknya jamaah haji reguler yang dijual oleh oknum-oknum yang mereka nggak takut dosa. Mereka hanya mementingkan ya, kehidupan dunia kaum muslimin. La ilaha illallah. Ya. Makanya banyak sekali travel yang memberangkatkan jamaah haji ya tanpa visa haji, pakai visa amil, visa ziarah. Ya. Itu katanya sampai jamaahnya mengeluarkan dana sampai ratusan juta kaum muslimin. Dan mungkin haji furoda yang saat ini juga visanya nggak keluar, itu mungkin korban-korban dari orang-orang yang menjual kuota haji reguler itu kaum muslimin. Mereka tertipu.
Ya, mereka tertipu. Mereka diiming-imingi dengan haji furoda, ya, cepat berangkat, ya, padahal visanya visa non haji. Mereka mungkin nggak tahu, ya, karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang masalah ini. Ya, mereka daftar saja, mau saja diiming-imingi haji furoda. Yang penting mereka bayar, cepat berangkat. Meskipun visanya ternyata visa non haji. Kalau tahun-tahun kemarin, ya, mungkin pengalaman travelnya lancar, nggak ada masalah. Jamaah yang diberangkatkan tetap bisa melakukan ibadah haji, meskipun dengan visa non haji. Tapi ternyata tahun ini nggak bisa berangkat. Ya, visanya nggak keluar, bisa jadi, ya, bisa jadi, ya, haji-haji furoda yang pada saat ini visa mereka nggak keluar, mungkin mereka ini, ya, tertipu dengan oknum-oknum yang memperjualbelikan kuota haji reguler kaum muslimin. Ya Allah, ya, bagaimana mau menangani travel-travel yang nakal kalau ternyata memang, ya, travel-travel yang nakal itu masuk ke jaringan orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang mereka memperjualbelikan kuota haji reguler. Artinya bisnis jual beli kuota haji reguler itu sudah menggurita kaum muslimin, ya. Ya Allah. Dah nggak bisa komentar lagi yang seperti ini kaum muslimin. Ya, kita hanya bisa berdoa lah, ya. Mudah-mudahan Menteri Agama yang baru ini, ya, bisa benar-benar mengelola masalah haji ini dengan baik, ya. Nggak ada lagi jual beli kuota reguler. Setiap ada penambahan kuota, ya, diberikan kepada hak-hak para jamaah haji reguler, ya, sehingga para jamaah haji yang reguler yang tadinya menunggu sekian puluh tahun bisa lebih cepat lagi mereka berangkat, ya. Mereka sudah rindu kepada Baitullah, ya. Ya, mudah-mudahan yang belum memiliki rezeki untuk bisa berangkat ibadah haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan, ya, kita semuanya bisa segera melaksanakan ibadah haji, ya. Semoga bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.